siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya Alicia Pati. Saya merupakan siswa SMA Negeri 40 Maluku Tengah. Hari ini saya akan bercerita tentang muslihat si ular tua. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor ular di sebuah hutan. Ular ini besar, tetapi sudah lanjut usia dan lemah. Kebanyakan waktu, ia sering merasa lapar karena tidak dapat mencari mangsa lagi. Suatu hari, ular tersebut pergi mengembara untuk mencari makanan. Ia pun sampai pada telaga yang penuh dengan kodok. Kodok-kodok ini tampaknya sangat lesat, kata si ular sambil berharap dapat menyantapnya. Si ular pun mencoba mendekati kodok-kodok tersebut, tetapi kodok-kodok itu pun semua melompat ke dalam dan lenyap. Si ular pun mencoba untuk memikirkan cara untuk dapat menipu mereka. Ia berpikir dengan menutup mata dan tergeletak diam. Si kodok pun melihat bahwa ular itu sudah tergeletak diam. Lihat, ular itu tidak mencoba untuk menangkap kita. Barangkali ia sudah mati. Ayo kita lihat, kata sang pangeran kodok. Jangan melakukannya putraku, ia mungkin akan menelanmu, kata sang ratu kodok. Tetapi sang pangeran kodok tidak mendengarkan perkataan ibunya. Ia tetap mendekati ular itu. Ketika si ular tidak bergerak, sang pangeran kodok merasa sedikit lebih berani. Ia mendekati ular itu dan mendorong ular itu. Tiba-tiba si ular membuka mata. Sang pangeran kodok pun merasa ketakutan dan cepat-cepat menyingkir. Jangan takut padaku anakku, kata si ular. Aku tak akan menyakitimu. Dahulu aku pernah menggigit seorang putra pertapa. Sang pertapa sangat marah kepadaku dan ia mengutukku. Ia berkata, aku harus melayani para kodok dengan cara menggendongnya berkeliling. Apakah benar demikian? Tanya pangeran kodok yang bodoh itu mempercayai cerita si ular. Ya pangeran, kata si ular sambil merendahkan diri. Aku adalah pelayan paduka. Naiklah ke punggung hamba. Sang pangeran kodok pun menaiki punggung si ular dan berkata, bawalah aku merayap menuju istana raja. Tiba-tiba sang ratu kodok berteriak, turun dari ular itu segera, sambil terkejut melihat putranya menunggangi si ular. Ya bunda, janganlah khawatir, ular ini tak akan menyakiti kita, kata sang pangeran kodok sambil menceritakan seluruh pengalamannya. Raja dan ratu kodok pun berkata, kalau ini masalahnya, kita akan merasa senang mendapatkan tunggangan. Mulut ular ini menjadi basah sambil memikirkan kodok-kodok yang gemuk dan lesat yang sedang menunggangi punggungnya. Tetapi ia sadar bahwa ia harus sabar. Untuk beberapa hari, si ular membawa keluarga kerajaan kodok masuk ke luar hutan. Raja dan ratu kodok merasa sangat senang karena anaknya mendapat teman istimewa. Suatu hari, ular ini tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tanya sang pangeran kodok. Mengapa kamu berhenti? Sudah beberapa hari ini aku belum makan. Aku merasa sangat lemah karena menggendong kalian, kata si ular dengan sedih. Izinkanlah aku menyantap beberapa ekor kodok. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memangsa rakyatku? Tanya Raja Kodok dengan kebingungan. Si ular tua itu pun memutar otak dan ia ingin meyakinkan pada Raja Kodok bahwa ia memang butuh tenaga. Bila kalian tidak mengizinkan, aku akan segera mati. Dan kalian tidak akan memiliki siapapun untuk membawa kalian berkeliling, kata si ular licik itu. Kalau itu masalahnya, ya sudah, kamu boleh memangsa beberapa ekor kodok. Dan si ular pun mulai memangsa kodok satu persatu. Dan ia pun berangsur-angsur menjadi tambah kuat. Suatu hari, si ular berjalan untuk melihat kodok, tetapi tak ada seekor kodok pun. Ia pun langsung pergi menghadap Raja Kodok dan berkata, lihat, tidak ada satu ekor kodok pun dalam telaga ini. Apakah benar demikian? Tanya sang Raja Kodok dengan terkejut. Ya, aku sudah memangsa semua kodok satu persatu dan sekarang ini aku sudah merasa lapar dan hari ini adalah giliranmu. Kurang ajar. Beraninya kau ingin memakanku. Aku ini adalah Raja Kodok, bentak Raja Kodok. Si ular itu pun tidak peduli dan tidak takut pada ketiga ekor kodok tersebut. Ia pun langsung menyergap Raja Kodok, Ratu dan Pangeran Kodok kecil. 3 ekor kodok pun sudah bersarang di dalam perut si ular.
Si ular pun merasa sangat kenyang. Dan kebiasaan si ular saat merasa kenyang, ia akan mencari tempat yang aman untuk beristirahat.